Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga di pagi ini kita selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Herlinda Nur Afwa Sofia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta 1 dan teman-teman matematika kelas 3A yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang transformasi. Perkenalkan, anggota kelompok 10 yaitu Lutfi Abdul Latif dengan NIM 19041050004, kemudian Kokom Komariah dengan NIM 19081050011, kemudian Siti Musyarofah dengan NIM 19081050017, dilanjut Sohifah dengan NIM 19081050023, kemudian Inka Hakimah dengan NIM 19081050029, dilanjut Yulistiani dengan NIM 19081050038, dan yang terakhir yaitu Alda Laudia dengan NIM 19081050039. Dari materi transformasi, kita akan membahas tentang pengertian transformasi, jenis-jenis transformasi, dan aplikasi transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian transformasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu arti transformasi adalah perubahan rupa, perubahan bentuk, sifat, fungsi, dan lain sebagainya. Dalam matematika, misalnya di Concise Oxford Dictionary of Mathematics menuliskan, let S be the set of points in the plane. A transformation of the plane is a one-to-one moving from S to S. Dengan kata lain, transformasi bidang adalah suatu pemetaan satu-satu pada sebuah bidang, khususnya dalam geometri datar. Transformasi dapat berupa pergeseran, perputaran, percerminan, perkalian bangun, dan beberapa jenis perubahan lainnya yang tidak dibahas di sini. Ketika kereta api melintasi jembatan lurus, setiap bagian bahkan setiap titik yang ada di kereta api berpindah dengan jarak dan arah yang sama. Pemindahan itu dilakukan dengan arah dan jarak tertentu. Ini merupakan suatu jenis transformasi yang disebut translasi atau pergeseran. Selain perubahan letak ke arah lurus, ada yang dikenal sebagai rotasi atau perputaran. Misalnya, berputarnya baling-baling pada pesawat terbang yang berputar pada porosnya. Setiap bagian baling-baling berputar ke arah sama dan setiap kali menempuh sudut putar yang sama besar. Demikian pula pada saat kita bercermin dengan cermin datar, akan selalu ditemukan bahwa setiap bagian titik pada bayangan atau bangun hasil dan bagian titik asalnya berkorespondensi satu-satu. Artinya, bayangan suatu titik hanya berasal dari sebuah titik tertentu. Demikian pula sebuah titik tertentu menghasilkan hanya sebuah titik tertentu sebagai bayangannya. Pemetaan bijektif demikian merupakan transformasi yang disebut pencerminan atau refleksi. Di samping itu, ketika seseorang memperbesar atau memperkecil foto, maka disitulah terjadi transformasi yang dikenal dilatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdul Latif. Saya akan mencoba menjelaskan tentang translasi. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Nah, di gambar tersebut terdapat dua trapesium yang berbeda warna. Artinya adalah trapesium itu berpindah letaknya, tetapi bangun tersebut tetap sama.
Cara untuk menentukan hasil objek melalui translasi yaitu dengan menambahkan absis dan ordinat dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuan. Untuk nilai yang sudah ditentukan A dan B, yakni translasi memindahkan setiap titik P, X, Y dari sebuah bangun pada bidang datar P aksen X tambah A, Y tambah B. Translasi dapat disimpulkan dengan X, Y ditranslasikan jadi X tambah A, Y tambah B. Titik A, X, Y ditranslasikan ke titik A aksen menjadi X tambah A, Y tambah B oleh transformasi T A B. Adapun rumus untuk translasi adalah translasi A B untuk A, X, Y ditranslasikan menjadi A aksen X tambah A, Y tambah B. Biar lebih jelasnya, lihat pada gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan yang tadi posisi A-nya di X, Y berganti menjadi A aksen X tambah A, Y tambah B dikarenakan ada penambahan A di X dan penambahan B di Y. Terima kasih. Adapun contoh soalnya adalah tentukan koordinat bayangan dari gambar di bawah ini yang menunjukkan segitiga ABC yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Hal ini dapat dinyatakan dengan A, X, Y sama dengan A aksen X tambah 4, Y negatif 3 dikurangi 3. Jawabannya adalah koordinat dengan yang hasil translasinya adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat koordinat A yang semulanya min 3,1 setelah ditranslasi dengan A sama dengan 4 dan B negatif 3 menjadi A aksen 1, min 2. Adapun B yang awalnya min 1,4 setelah ditranslasi oleh A dan B menjadi B aksen 3,1. Adapun C yang awal min 2, negatif 1 menjadi C aksen dengan ditranslasikan A sama dengan 4 dan B sama dengan min 3. Operasinya min 2 ditambah 4, negatif 1 kurang 3 atau C aksen menjadi 2, negatif 4. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan pengertian refleksi dan rumus umum yang ada pada refleksi. Refleksi atau pencerminan bidang datar adalah transformasi atau perpindahan titik yang terdapat pada bidang tersebut dengan sifat seperti bayangan cermin. Adapun penjelasannya seperti pada gambar. Garis pada titik merah pada gambar berpindah sama seperti yang ada pada benda dihadapkan pada cermin datar, sama seperti kita bercermin, benda itu berada di depan kita. Rumus untuk refleksi adalah yang pertama ada pencerminan terhadap sumbu X dengan X, Y direfleksikan menjadi X, negatif Y. Yang kedua ada pencerminan terhadap sumbu Y, X, Y direfleksikan menjadi negatif X, Y. Yang ketiga ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dengan X, Y direfleksikan menjadi Y, X. Yang keempat ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. X, Y direfleksikan menjadi negatif Y, negatif X. Yang kelima ada pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Dengan X, Y direfleksikan menjadi 2H negatif X, Y. Yang terakhir ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. X, Y direfleksikan menjadi
X, 2K negatif Y. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu uraian rumus umum dari refleksi. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X, yaitu X, Y akan menghasilkan X, min Y. Secara umum, rumus dari pencerminan terhadap sumbu X yaitu A, X, Y akan menghasilkan P sama dengan A aksen X, min Y. Untuk keterangan rumusnya, A adalah titik A aksen adalah hasil pencerminan dari titik A, X adalah titik yang terdapat pada sumbu X, Y adalah titik yang terdapat pada sumbu Y, dan P adalah pencerminan yang dilakukan terhadap sumbu X. Untuk contoh soal, dapat dilihat pada gambar. Berapa hasil pencerminan dari titik 3,5 terhadap sumbu X? Maka untuk menjawabnya kita tentukan terlebih dahulu. X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 5. Nah, untuk pencerminannya berdasarkan rumus AX, Y akan menghasilkan P sama dengan A aksen X, min Y. Maka A3,5 hasil pencerminannya adalah P sama dengan A aksen 3, min 5. Simpelnya untuk pencerminan terhadap sumbu X tinggal mengubah Y-nya menjadi negatif. Untuk yang tadi kan 3 positif, kemudian Y-nya juga positif 5. Kemudian karena pencerminan terhadap sumbu X, jadi Y-nya yang dinegatifkan. Jadi P sama dengan A aksen 3, min 5. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. X, Y akan menghasilkan min X, Y. Rumus yang digunakan untuk mengetahui hasil pencerminan terhadap sumbu Y yaitu A, X, Y akan menghasilkan P sama dengan A aksen min X, Y. Untuk keterangan rumusnya yaitu A adalah titik A aksen adalah titik pencerminan dari titik A, X adalah titik yang ada pada sumbu X, Y adalah titik yang ada pada sumbu Y, dan P adalah hasil pencerminan yang dilakukan terhadap sumbu Y. Jika sebelumnya pencerminan terhadap sumbu X yang diubah atau dinegatifkan adalah Y-nya, untuk pencerminan terhadap sumbu Y yang dinegatifkan adalah nilai X-nya. Untuk contoh soalnya, berapakah hasil refleksi atau pencerminan bidang datar dari titik 3,5 terhadap sumbu Y? Kita jawab, diketahui X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 5. Sudah diketahui bahwa rumus untuk pencerminan terhadap sumbu Y yaitu A, X, Y akan menghasilkan P sama dengan A aksen min X, Y. Maka untuk A 3,5 hasil pencerminannya adalah P sama dengan A aksen min 3,5. Bisa dilihat pada gambar bagaimana pencerminannya. Selanjutnya yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, yaitu X, Y akan menghasilkan Y, X. Jika digambarkan dalam koordinat kartesius, pencerminan sebuah titik terhadap garis Y sama dengan X adalah sebagaimana terlihat pada gambar. Bisa dilihat pada gambar. Pada koordinat kartesius ada Y, garis Y sama dengan X, kemudian ada titik P, X, Y, dan ada titik P aksen. Hasil pencerminannya yaitu Y, X. Untuk bayangan hasil refleksi sebuah titik, rumusnya A, X, Y akan menghasilkan A aksen Y, X. Untuk bayangan hasil refleksi sebuah garis, rumusnya Y sama dengan Fx akan menghasilkan X sama dengan Fy. Untuk contoh soalnya, pada bidang kartesius terdapat suatu titik yang terletak pada koordinat 5, min 3. Tentukan koordinat hasil pencerminannya jika titik tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka bisa dijawab A, X, Y akan menghasilkan A aksen Y, X.
Dengan menggunakan rumus tersebut, koordinat hasil pencerminan garis Y sama dengan X adalah A 5, min 3 akan menghasilkan A aksen min 3,5. Selanjutnya yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, yaitu X, Y akan menghasilkan min Y, min X. Pada gambar terlihat titik P dengan koordinat X, Y yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka hasil bayangan titik P adalah titik P aksen dengan koordinat min Y, min X. Bisa dilihat pada gambar ya. Rumus untuk bayangan hasil refleksi sebuah titik yaitu A, X, Y akan menghasilkan A aksen min Y, min X. Untuk bayangan hasil refleksi sebuah garis yaitu Y sama dengan Fx akan menghasilkan X sama dengan min F min Y. Untuk contoh soalnya, diketahui titik A terletak pada koordinat 3,4. Tentukan koordinat bayangan titik A jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Untuk menjawabnya, dengan menggunakan rumus AX, Y, maka akan menghasilkan A aksen min Y, min X. Koordinat titik A aksen atau hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X adalah X aksen sama dengan min Y. Tadi di atas untuk X-nya adalah 3 kan, karena di sini X aksennya sama dengan min Y, maka X aksennya sama dengan min 4. Kemudian untuk Y aksennya sama dengan min X, tadi X-nya adalah 3, maka Y aksen sama dengan min 3. Jadi koordinat A aksen adalah min 4, min 3. Bisa dilihat pada gambar bagaimana pencerminannya. Baik, selanjutnya pencerminan terhadap garis X sama dengan H. X, Y akan menghasilkan 2H min X, Y. Untuk rumus pencerminan pada sumbu X sama dengan H, yaitu A, X, Y akan menghasilkan H sama dengan A aksen 2H min X, Y. Untuk keterangan rumusnya yaitu A adalah titik A pada bidang datar, A aksen adalah titik A setelah pencerminan, X adalah titik yang terdapat pada sumbu X, Y adalah titik yang terdapat pada sumbu Y, H adalah bilangan yang berasal dari sumbu X sama dengan H adalah hasil pencerminan titik pada sumbu X sama dengan H. Untuk contoh soalnya, berapakah hasil pencerminan titik 3,5 pada sumbu X sama dengan H sama dengan 2? Maka untuk menjawabnya, X sama dengan 3, Y sama dengan 5. Itu berdasar yang sudah diketahui. Kemudian untuk A, X, Y akan menghasilkan XH sama dengan A aksen 2H min X, Y, maka A 3,5 akan menghasilkan X hanya 2 sama dengan A aksen 2 dikali 2 min 3,5. Maka untuk A aksennya yaitu 4 dikurangi 3 sama dengan 1,5. Jadi hasil pencerminan titik 3,5 pada sumbu X sama dengan H sama dengan 2 adalah A aksen sama dengan 1,5. Bisa dilihat pada gambar bagaimana pencerminannya. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, yaitu X, Y akan menghasilkan X, 2K min Y. Untuk rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, yaitu A, X, Y akan menghasilkan A aksen X, 2K min Y. Untuk keterangannya yaitu A adalah titik A pada bidang datar, A aksen adalah titik A setelah pencerminan, X adalah titik yang terdapat pada sumbu X, Y adalah titik yang terdapat pada sumbu Y, K adalah bilangan yang berasal dari sumbu Y
Y sama dengan K adalah hasil pencerminan titik pada sumbu Y sama dengan K. Untuk contoh soalnya, berapakah hasil pencerminan titik 3,5 pada sumbu Y sama dengan K sama dengan 2? Maka bisa dijawab dengan diketahui X sama dengan 3, Y sama dengan 5. Untuk A, X, Y akan menghasilkan Y sama dengan K sama dengan A aksen X, 2K min Y. A 3,5 akan menghasilkan X min 2. Maaf, itu di PPT-nya sedikit ada kekeliruan, maksudnya 2 sama dengan A aksen 3,2 dikali 2 min 5 sama dengan A aksen 3, min 1. Jadi hasil pencerminan dari titik 3,5 terhadap pada sumbu Y sama dengan K sama dengan 2 adalah A aksen sama dengan 3, min 1. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang rotasi. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang bujur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Rotasi dinyatakan positif jika arahnya berlawanan dengan arah jarum jam dan bernilai negatif jika searah jarum jam. Sebagai contoh, titik A berotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Bisa dilihat dari gambar, titik pusatnya itu ada di 0 dan berotasi 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilainya itu akan bernilai positif. Selanjutnya, dalam bidang kartesius, bentuk-bentuk rotasi dibagi menjadi dua, yaitu rotasi pada titik 0 dengan titik 0,0 dan rotasi pada titik P, itu A, B. Bisa dilihat pada gambar rotasi untuk titik O dengan titik 0,0 itu diawali di titik 0,0 karena rotasinya itu rotasi titik 0 yaitu dengan titik 0,0 dan bentuk persamaannya X aksen dan Y aksen sama dengan cos A min sin A cos A X Y. Dan yang kedua rotasi pada titik P A, B. Jadi titik pusatnya itu tidak dari 0 lagi tapi melainkan dari A, B dengan persamaan X aksen min A, Y aksen min B sama dengan cos A min sin A cos A, X min A, Y min B. Selanjutnya yaitu mengenai posisi tentang kuadran. Perhatikan gambar di bawah ini. Daerah kuadran 1 hingga 4 berfungsi untuk menyederhanakan nilai sinus dan kosinus. Bisa dilihat kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 dari 270 derajat sampai 0 derajat atau 360 derajat. Suatu rotasi sangat bergantung pada 3 hal. Yang pertama, titik pusat. Yang kedua, besar sudut rotasi. Yang ketiga, arah sudut rotasi. Rotasi ada dua jenis. Yang pertama, rotasi pada titik pangkal 0,0 dan rotasi dengan titik pusat A, B. Rumus rotasi pada titik pangkal 0,0 yaitu A X, Y 0,0 theta A aksen S X cos theta min Y sin theta, X sin theta plus Y cos theta. Dengan X adalah sumbu X, Y adalah sumbu Y, theta adalah besar sudut putaran,
0,0 theta diputar pada titik pangkal sebesar theta. Sin sinus, cos adalah kosinus, A sebuah titik A dan A aksen sebuah titik hasil perputaran dari titik A sebesar theta. Dan untuk rumus rotasi dengan titik pusat A, B, A X, Y, A, B, theta sama dengan A aksen X cos theta min Y sin theta, X sin theta plus Y cos theta. Dengan X sama dengan sumbu X, Y sumbu Y, theta besar sudut putaran, A, B, theta diputar pada titik A, B, sin adalah sinus, cos adalah kosinus, A sebuah titik A, dan A aksen adalah sebuah titik hasil perputaran dari titik A sebesar theta. Materi selanjutnya yaitu tentang dilatasi. Dilatasi adalah transformasi geometri dalam bentuk perkalian yang memperbesar atau mengurangi bangunan geometri. Dalam konsep pelebaran, ada yang disebut dengan titik pelebaran dan faktor dilatasi. Titik dilatasi adalah titik yang menentukan posisi dilatasi. Titik dilatasi menjadi titik pertemuan semua garis lurus yang menghubungkan titik-titik dalam bentuk sebagai hasil titik dilatasi. Nah, sedangkan faktor dilatasi adalah faktor multiplikasi dari struktur geometri dilatasi. Faktor ini menunjukkan seberapa besar hasilnya diperluas ke bentuk geometris dan dilambangkan dengan huruf K. Nilai K bisa lebih besar 1 atau K lebih kecil dari -1 menunjukkan bahwa hasil pelebaran lebih besar dari geometri. Nilai -1 lebih kecil K lebih kecil 1 menunjukkan hasil bahwa pelebaran lebih kecil dari geometri. Tanda positif mendefinisikan geometri dan hasil dilatasi berdampingan di satu sisi titik dilatasi. Sedangkan benda negatif berarti bahwa geometri dan hasil pelebaran dibalik dan sisi-sisi pada titik dilatasi berbeda. Contoh pelebaran dalam dilatasi bisa dilihat dalam gambar. Itu merupakan dilatasi dalam geometri bidang datar dan bidang ruang. Selanjutnya, pusat dilatasi. Jika yang dilatasikan suatu bangun, maka dilatasi akan mengubah ukuran tanpa mengubah bentuk bangun tersebut. Dilatasi yang berpusat di P dengan faktor skala K dinotasikan dengan P, K. Rumus untuk dilatasi dengan titik pangkal 0,0 yaitu X, Y dilatasi dengan 0,K maka menghasilkan X aksen, Y aksen. Sedangkan rumus untuk dilatasi dengan titik A, B dirumuskan dengan X, Y didilatasi titik A, B, K akan menghasilkan X aksen, Y aksen. Dilatasi memiliki sifat-sifat, di antara lain, jika K lebih besar dari 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Sifat yang kedua, jika K di antara 0 dan 1, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Sifat yang ketiga yaitu jika K lebih besar dari -1 dan lebih kecil dari 0, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Dan sifat terakhir yaitu jika K lebih kecil dari -1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap titik dilatasi dan bangun semula. Selanjutnya yaitu rumus untuk transformasi geometri pada dilatasi.
Rumus yang pertama, jika dilatasi di titik A, B terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala M, maka matriks dilatasi dengan titik A, B terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala M, yaitu A aksen sama dengan matriks A aksen B aksen sama dengan M0 0M dikali matriks A kali AB sama dengan AM BM. Nah, sedangkan dilatasi titik A, B terhadap pusat PK,1 dengan faktor skala M, maka matriks dilatasi dari titik A, B terhadap titik pusat PK,1 dengan faktor skala M, yaitu A aksen sama dengan matriks A aksen B aksen sama dengan M0 0M dikali matriks A min K B min I ditambah K I. Untuk gambar bisa dilihat pada PowerPoint ya teman-teman. Contoh soal pada pembahasan dilatasi yaitu jika dilatasi yang berpusat di titik 3,1 dengan faktor skalar 3 memetakan di titik 5,B ke titik A,10, maka nilai A dikurangi B adalah yang pertama, kita perlu mencari nilai A dan nilai B dengan menggunakan matriks dilatasi, yaitu E aksen Y aksen sama dengan 3003 dikali matriks 5 dikurangi 3 B dikurangi 1 ditambah matriks 3 1 didapat matriks A10 sama dengan matriks 9 3B min 2. Jadi dari matriks di atas kita dapatkan A sama dengan 9 dan B sama dengan 4 dengan 3B dikurangi 2 sama dengan 10. Kemudian 3B sama dengan 12, jadi B sama dengan 12 dibagi 3. Jadi hasilnya 4. Maka untuk nilai A dikurangi B sama dengan 9 dikurangi 4. Maka hasilnya 5. Jadi nilai A dikurangi B adalah 5. Materi berikutnya yaitu aplikasi transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada translasi. Translasi adalah salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Yang berarti, translasi tersebut hanya akan mengalami perpindahan titik. Coba teman-teman amati benda-benda yang ada di sekitar kamu. Benda-benda tersebut hanya berubah posisi tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Sebagai contoh, kendaraan yang bergerak di jalan raya, pesawat terbang yang melintas di udara, bahkan diri kita sendiri yang bergerak kemana saja. Nah, contoh lainnya juga ada perosotan yang hanya mengubah titik awal yang berada pada puncak perosotan menuju titik akhir, yaitu ujung perosotan. Juga ada pada pergeseran atau perpindahan orang pada eskalator dan lift, yaitu peralatan yang biasa dipakai di mal-mal ini berguna untuk memindahkan orang dari satu lantai ke lantai yang lain. Untuk lebih jelasnya silahkan amati gambar di bawah ini. Yang kedua ada refleksi. Refleksi atau pencerminan yaitu bayangan benda yang terbentuk pada sebuah cermin. Contohnya saat kita bercermin, suatu objek yang mengalami refleksi
akan mempunyai bayangan benda yang dihasilkan oleh suatu cermin. Coba lihatlah garis dan juga beberapa titik merah gambar di atas. Garis dan juga titik-titik merah tersebut berpindah. Hal itu sama seperti yang ada pada benda yang dihadapkan pada cermin datar. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah mengamati diri kita sendiri pada cermin datar, atau melihat bayangan diri sendiri pada kaca atau pada permukaan air. Jika kita amati, jarak dari diri kita ke cermin adalah sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, peristiwa tersebut merupakan contoh dari peristiwa refleksi atau disebut juga dengan pencerminan. Bentuk dari objek dan bayangan pastinya tidak berubah, dan jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin tersebut, sehingga refleksi memiliki sifat tersendiri, yaitu suatu objek yang direfleksikan dengan cermin datar tidak mengalami perubahan bentuk juga ukuran. Sementara itu, jarak objek dengan cermin datar adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Nah, teori refleksi bisa diaplikasikan dalam pengambilan foto agar terlihat indah dan bagus. Dengan menggunakan air yang jernih, seorang fotografer bisa menggunakan refleksi air sehingga dapat menghasilkan hasil foto yang baik dan indah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu aplikasi rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, rotasi merupakan perputaran atau suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan biang lala. Biang lala ini sering kita temui pada sebuah festival atau pada wahana taman bermain. Nah, biang lala ini merupakan salah satu contoh yang menggunakan konsep rotasi. Rotasi dalam hal ini dapat dipahami sebagai memindahkan suatu titik ke titik yang lainnya. Nah, prinsipnya yaitu memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang diputar. Sama seperti biang lala, kotak pada biang lala berputar dan berpindah posisi dari satu posisi ke posisi yang lainnya tanpa merubah bentuk atau ukuran dari kotak tersebut. Selanjutnya yaitu aplikasi dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menemui konsep dilatasi. Contohnya yaitu pada konsep boneka. Seperti yang kita ketahui, dilatasi merupakan bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk suatu bangun. Sama seperti boneka, boneka merupakan bentuk pengecilan dari ukuran aslinya. Nih, seperti pada gambar, ada boneka harimau yang merupakan hasil pengecilan dari bentuk harimau yang aslinya. Pembahasan dari kelompok 10, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.